tertulis dari surat yang ditulis anak perempuan berinisial AK, siswi MTS Negeri 3 Sukabumi kelas 8 yang ditemukan meninggal di rumahnya. Dalam tulisan tangannya, AK mengaku dibuat sakit oleh perkataan rekan-rekan di kelasnya. AK mengaku lelah. Meski terluka, hati besar AK terlihat dari suratnya. AK menulis dirinya tetap memaafkan teman-teman sekelasnya meski ia terluka. Di akhir surat, ia juga meminta maaf kepada teman-temannya hingga mengungkap rasa sayang kepada kedua orang tuanya. Bagi orang tua AK, akhir hidup anaknya sungguh menyayat hati dan luka mereka tidak akan pernah sembuh. Tangis sang ibu tidak mampu dibendung saat kerabat berdatangan mengucapkan duka. Apa yang dialami AK hanyalah satu dari beberapa kasus dugaan perundungan yang terjadi di lingkungan sekolah. Sebelumnya, seorang anak pemulung berinisial GDS, siswi SMP di Bandar Lampung, memutuskan mengalah terhadap bullying. Ia mengaku lelah akan perundungan yang dilakukan teman-temannya hingga memutuskan tidak mau lagi bersekolah. Cuma gara-gara itu doang sih. Apa? Kata orang tua itu. Kayak mana katanya? Yang dia ngejek-ngejek orang tua, bawa pekerja orang tua gitu. Berapa orang waktu itu? Ya paling sebagian doang sih, nggak semua. Nggak semua. Coba ribut nggak gini? Apa terima aja? Ya sempat ribut sih itu. Makanya keluar dari sekolah. Fakta mencengangkan terungkap dari hasil survei Badan Anak-anak PBB UNICEF tentang perundungan anak dan remaja di Indonesia. Dari hasil survei terungkap 2 dari 3 anak Indonesia usia 13 hingga 17 tahun pernah mengalami kekerasan. 3 dari 4 remaja Indonesia melapor pernah dirundung teman sebaya dan 41% pelajar Indonesia berusia 15 tahun pernah merasakan perundungan. Penderitaan anak-anak Indonesia saat ini khususnya korban bullying tidak terhenti hanya pada lingkungan sekolah. Di kehidupan sehari-hari mereka pun tertekan dengan aksi perundungan di dunia maya. Data UNICEF juga menyebut 2.777 anak dan remaja di Indonesia mengaku pernah dirundung secara daring. Ironisnya, 49% korban perundungan di media sosial adalah anak perempuan. Bicara soal perundungan yang terjadi di dunia anak-anak dan remaja, psikolog klinis anak, remaja, dan keluarga Roslina Ferauli menyebut perundungan tidak lepas dari kegagalan lingkungan menumbuhkan anak-anak Indonesia yang ramah. Vera menyebut baik pelaku dan korban perundungan adalah bagian dari kegagalan ini. Pelaku bullying juga sebetulnya adalah korban dari sistem di keluarga dan lingkungannya, dan si korban perundungan ini pun sebetulnya apalagi gitu kan ya. Tentu kalau perundungan kan terjadinya pasti selalu continue gitu. Nggak cuma satu kali disebut perundungan, enggak. Berkali-kali sehingga si korban merasa bahwa dia helpless, nggak berdaya, bahwa dia sendirian, bahwa dia depresi gitu. Nah, kalau dibiarkan berkepanjangan, nggak cuma depresi, anak jadi sekedar burnout gitu ya, bisa jadi memicu pola-pola budir. Pemerintah selama ini telah melakukan upaya meredam aksi bullying yang terjadi di lingkungan pendidikan. Sejumlah regulasi dikeluarkan terkait pencegahan kekerasan di lingkungan pendidikan, termasuk pembentukan tim pencegahan kekerasan di lingkungan sekolah. Secara statistik pembentukan tim ini sudah cukup baik, hanya saja memang perlu ada upaya lebih ya agar tim-tim ini memang bekerja dengan optimal, dan harapannya adalah bagaimana tim ini juga membantu kepala sekolah menyusun berbagai program-program anti kekerasan dengan upaya salah satunya adalah sejatinya adalah pelibatan anak gitu. Jadi pendekatannya adalah teman sebaya atau peer to peer. Di era modern seperti sekarang, anak-anak yang menjadi korban seakan mengalami perundungan tidak henti. Usai di sekolah, perundungan berlanjut di media sosial hingga anak-anak mengalami tekanan yang tidak bisa dianggap remeh. Jika sudah begini, persoalan perundungan menjadi kompleks, tidak hanya menjadi tanggung jawab dunia pendidikan. Tim Liputan CNN Indonesia.